Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rida Ramawati Cahya dari Kampus UPI Tasikmalaya. Kalian dapat memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Rida atau Kakak Rida. Senyamannya kalian saja. Nah, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau sehat. Jangan lupa ya, sebelum belajar tentunya kita harus sarapan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa KM-nya di sini? Oke, baik. Arya, silahkan siapkan teman-temannya dan pimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih kepada Arya yang sudah memimpin doa dan anak-anak semua yang sudah berdoa secara hikmat. Coba lihat teman-temannya, apakah hadir semua? Teman, bagaimana nih? Semangat kan belajarnya? Biar tambah semangat, kakak contohkan nih. Gerakan tepuk semangat. Nanti kalian ikuti ya. Tepuk semangat. Semangat. Asik. Ada gerakan TikToknya biar kalian mudah mengingatnya. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Pembelajaran pada hari ini mengenai hemat air. Apa sih itu hemat air? Ada yang tahu? Ya, hemat air adalah menggunakan air secara secukupnya dengan apa yang dibutuhkan oleh kita. Saat ini sudah tidak asing lagi ya dengan gerakan mencuci tangan. Tapi apakah mencuci tangan kalian sudah sesuai dengan perilaku? Nah, ketika mencuci tangan, nyalakan air secukupnya untuk membasahi tangan. Kemudian lanjutkan dengan menggunakan sabun. Ketika menggunakan sabun, jangan lupa ya, kerannya ditutup. Bersihkan kedua tangan, sela-selanya punggung tangannya. Lalu kemudian ibu jarinya, kukunya, dan sela-sela jari. Lanjutkan dengan membersihkan sabun sampai bersih. Setelah selesai, jangan lupa matikan keran. Padahal di bumi kita ini banyak air ya. Sebagian dari bumi kita adalah air. Tetapi air yang kita gunakan hanyalah air tawar atau air yang tidak mempunyai rasa. Sebagian besar air tersebut berada di kutub, sungai, danau, dan juga di dalam tanah. Manusia di bumi kita ini kan banyak. Nah, sedangkan air bersih yang dapat kita gunakan hanya sedikit. Lalu, kita harus bagaimana ya? Nah, untuk menjawabnya, coba deh kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Apa saja contoh dari menghemat air? Ayo, siapa nih yang mau duluan ke depan? Ya, silahkan nak, kalian sebutkan dulu ya nama kalian. Ada lagi yang mau menyampaikan ke depan untuk memberikan contoh penghematan air? Tidak ada? Baik, ibu sebutkan ya. Kita bisa melakukan hal-hal berikut untuk menghemat air. Yang pertama, kalian dapat menampung air hujan dan air wudhu. Tapi buat apa, Bu? Itu kan air kotor. Nah, air kotor tersebut dapat kita pakai untuk menyiram tanaman ataupun mencuci sandal dan sepatu. Kalian tidak perlu lagi nih memakai air dari keran. Yang kedua, kita menggosok gigi. Nah, gunakan gelas untuk menampung airnya, sehingga air yang digunakan lebih sedikit. Lalu yang ketiga,
mencuci baju setelah baju kotornya terkumpul. Dan yang keempat, hindari mandi berendam. Gunakan shower atau gayung. Tapi ketika kita membasuh badan kita untuk pertama kalinya sebelum memakai sabun nih, gunakan secukupnya. Ketika kita memakai sabun, sebaiknya shower dimatikan dan kita membaluri badan kita dengan sabun. Setelah itu barulah bilas dengan secukupnya sampai badan kita terasa bersih. Tetapi jangan dihambur-hamburkan ya. Ketika sudah dirasa bersih, sudah matikan kembali shower kalian atau keran kalian. Yang kelima, matikan keran jika bak mandi atau ember sudah terisi penuh. Yang keenam, kita juga dapat menanam tanaman di depan rumah. Untuk apa sih tanaman itu? Nah, tanaman tersebut dapat menyimpan air dalam tanah. Jadi, ketika kemarau tiba, air-air tersebut dapat kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, lakukan hal-hal tersebut dan lakukan perilaku-perilaku hemat air lainnya. Untuk apa sih harus dilakukan secara terus-menerus? Nah, kelak jika kita sudah mempunyai anak, sudah mempunyai cucu, anak dan cucu kita tersebut membutuhkan air bersih, bukan? Maka dari itu, kita harus menghematnya dari sekarang supaya air-air tersebut teresap ke dalam tanah dan dapat digunakan di kemudian hari. Sekarang Ibu ada pertanyaan nih. Coba kalian tuliskan di dalam buku. Nah, Ibu akan menyebutkan soal-soalnya. Nomor 1. Jika keran air tidak dipakai, sebaiknya titik-titik agar menghemat air. Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk menghemat air ketika hujan? Dan yang ketiga, ketika mandi sebaiknya menggunakan air titik-titik untuk menghemat air. Dah, cukup ya 3 soal saja. Sekarang kalian boleh jawab sampai pukul 9. Anak-anak, sudah pukul 9 nih. Gimana? Sudah selesai semua? Ada yang belum? Tidak apa-apa, nanti Ibu kesana ya. Yang sudah silahkan kumpulkan di meja Ibu. Dan yang belum, coba acungkan tangan. Baik, apa nih yang sulitnya? Nah, jadi begini ya. Jika kita mandi, sebaiknya menggunakan air secukupnya atau berlebihan, supaya hemat air. Ya, pintar. Harusnya berarti jawabannya secukupnya. Ada lagi yang belum mengerjakan? Oke, sudah semuanya? Ibu sangat bangga kepada kalian. Pertanyaan-pertanyaan kalian hampir betul semua. Nah, untuk hari ini dicukupkan sekian ya. Jangan lupa nih, perilaku hemat airnya dilakukan sehari-hari dan dilakukan secara terus-menerus ya. Anak-anak, terima kasih ya sudah mendengarkan Ibu dan memahami materi pembelajaran pada hari ini. Dicukupkan sekian ya. Mohon maaf bila Ibu punya kesalahan kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya. Eits, jangan lupa nih untuk subscribe channel ini dan channel Humanika Laboratory. Kalian dapat mempelajari banyak ilmu di dalam channel tersebut. Jangan lupa untuk like dan tonton terus videonya ya, supaya channel-channel ini dapat berkembang untuk memberikan manfaat bagi kalian. Nah, terima kasih. Jika ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran
tadi yang saya sampaikan, tulis di kolom komentar ya. Nanti saya jawab secara satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.